Teman-teman mahasiswa, kita sekarang belajar strategi digital marketing bagian kedua. Ini lanjutan dari pertemuan ketiga, juga tentang strategi digital marketing bagian satu. Nah, topik ketiga dan keempat ini sudah masuk inti dari pemasaran digital. Di tiga itu masih bagian dari pendahuluan ya, bagian awal atau konsep-konsep pemasaran digital dan strateginya. Nah, yang keempat ini kita sudah masuk ke teknis, yaitu ada praktik membuat web untuk pemasaran digital. Dalam hal ini kita baru bagian awal dari pembuatan web yang sederhana untuk promosi produk. Nah, target kita yang belajar di sesi ini adalah mampu memahami penentuan ide produk. Jadi ini bagian dari ide bisnis, baik itu bisnis digital maupun bukan digital, dengan tujuan karena kita akan memahami digital marketing, maka perlu lebih dahulu memahami produk. Nah, jika produk itu masih dalam proses pembuatan atau pengembangan, maka ide produk ini menjadi bagian penting untuk kita pahami dan nanti dicoba ya membuat ide baru. Nah, produk bisa barang atau jasa atau layanan. Kemudian tujuan kedua nanti mampu menyusun strategi promosi digital atau online promotion maps, jadi memetakan apa saja atau jenis-jenis promosi digital itu. Dan kemudian kita pilih yang sesuai dengan produk yang kita promosikan. Langkah ketiga, kita mulai menyusun konten. Nah, konten promosi ini ada yang formatnya gambar dan ada yang teks. Konten teks untuk mempromosikan produk, kita menyebutnya ya, istilah umumnya di dunia digital marketing adalah copywriting, yaitu menulis untuk kebutuhan promosi, baik itu formatnya web atau nanti formatnya iklan gitu ya. Nah, kita untuk latihan pertama nanti belajar membuat tulisan copywriting untuk konten web. Dan keempat, itulah kita mempraktekkan web yang sederhana. Nah, untuk memudahkan Anda mengenal pertama kali, kita nanti akan menggunakan Google My Business. Tapi untuk latihan lebih lanjut, Anda boleh mencoba yang lain ya. Misalnya menggunakan WordPress atau yang dari Google juga ya, ada blogger.com ya. Jadi itu hanya beberapa contoh ya. Untuk pertama kita coba Google My Business. Kita kaitkan dulu pertemuan ketiga ini, keempat ini ya, dengan ketiga dan sebelumnya. Jadi yang berhubungan dengan pertemuan pertama adalah menyiapkan produk baru. Nah, ini harus dimulai dengan riset pasar yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Nah, jika Anda sudah memiliki produk, nah ini bisa jadi nanti bagian dari pengembangan produk. Ini membutuhkan riset pasar, demikian pula riset pesaing yang kita pelajari pada pertemuan ketiga. Nah, pertemuan kedua kita memahami cara pelanggan mencari produk secara online. Jadi kita melihat bagaimana pelanggan ketika akan membeli produk misalnya, atau mencari produk yang dibutuhkan melalui digital ya, secara digital atau melalui online. Nah, ini bagian dari awal untuk menyusun online marketing map, atau lebih khusus nanti kita bicara online promotion ya, promosi secara online, dan berguna untuk menyusun teks promosi atau copywriting. Dan yang juga masih sangat berkaitan ya, karena ini bagian dari strategi, itu adalah di pertemuan ketiga kita belajar analisis perilaku konsumen, analisis tren pasar, kemudian riset produk pesaing ya, dan tentu saja ini tujuan akhirnya di pertemuan ketiga lalu adalah menentukan penawaran ya, produk kita yang unik, yang spesifik ya, yang biasa juga disebut memposisikan produk kita di pasar terhadap pesaing. Nah, ini semua nanti kita gunakan untuk membuat konten web. Jadi konten web kita harus mampu menunjukkan produk kita seperti apa, dan
akan memberikan nilai apa kepada pelanggan. Nah, nilai atau produk kita itu ya, dalam pengertian tidak hanya nilai itu tidak hanya harga ya, tapi kualitas ya, sesuai dengan harganya ya. Kalau produk kita bukan produk dijual, berarti manfaat kegunaannya itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, itulah unique selling proposition yang kita pelajari di pertemuan ketiga. Nah, sekarang kita masuk pertemuan keempat ini, kita masih mengulang tentang ide produk baru. Jika Anda belum pernah belajar tentang pembuatan kanvas model bisnis, yaitu baik itu menggunakan Learn Canvas atau menggunakan BMC, Business Model Canvas, Anda pelajari kembali. Nah, di Elena, di pertemuan ini juga saya bagikan ya presentasi tentang BMC. Ini terutama jika kita ingin memastikan produk kita itu sudah sesuai dengan target pasar kita atau belum. Atau ketika kita membuat produk baru, maka menggunakan model bisnis ini sangat penting ya untuk memahami bisnis kita secara mendalam ya. Ada yang membedakan bahwa bisnis model kanvas itu lebih ke produk baru misalnya, dan kanvas lebih ke perusahaannya. Tapi itu hanya pendapat ya yang bisa jadi beda antara ahli satu dengan yang lain. Jadi intinya kita harus menguraikan produk kita itu seperti apa ya. Nah, dari sisi target pasarnya, dari sisi pemasukan yang akan kita peroleh, termasuk ya kalau 9 BMC itu salah satunya adalah biaya yang harus kita keluarkan. Baik, sebagai pengantar ya, penguat, kita belajar pekan lalu tentang value proposition atau unique selling proposition. Itu menurut salah satu penulis ya di buku Berbisnis di Era Industri 4.0, itu ada 3. Ya. Jadi pertama adalah penciptaan nilai, kemudian menangkap atau merebut nilai, dan kemudian terakhir menawarkan nilai. Jadi 3 tahapan ini bagian penting dari elemen value proposition. Jadi produk yang kita tawarkan itu seperti apa. Nilainya di mata pelanggan. Pelanggan adalah orang yang kita jadikan target. Ya. Jadi bisa pelanggan, bisa calon pelanggan. Nah, nilai produk, ini masih lanjutan dari tadi ya, yang diciptakan, ditangkap, dan ditawarkan kepada pelanggan tadi harus sesuai dengan 3 nilai yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan secara umum. Jadi ini pembahasan secara umum ya dari buku yang sama, Berbisnis di Era Industri 4.0, yaitu kebaruan atau novelty, kegunaan useful, dan kemudahan dipahami ya, understandable, jadi mudah dipahami. Jadi 3 hal ini menjadi ciri sesuatu produk itu memiliki kekhususan atau kekhasan, keunikan gitu ya. Memiliki nilai yang beda di mata pelanggan dibandingkan pesaing. Nah, karena kalau kita bicara startup berarti novelty jadi sangat penting ya. Jadi ada sesuatu yang baru. Nah, baru itu benar-benar baru gitu ya. Nah, kalau kita ternyata sudah ada pesaing yang sama, maka kita bisa menekankan pada kegunaannya, useful. Jadi fungsinya yang diperbarui atau menambah fitur baru dari produk yang sudah ada. Nah, yang ketiga itu kemudahan dipahami. Jadi ini bisa menambah metodenya atau cara menggunakan atau pelayanan yang diberikan. Kalau itu berupa layanan, bukan barang, atau kombinasi kedua-duanya. Jadi barangnya memang ada fitur baru dan layanannya juga baru. Nah, ini yang lebih mudah dipahami oleh pelanggan. Ini akan membuat produk kita unik. Nah, ini lanjutan dari USB ya, unique selling proposition atau value proposition. Jadi nilai produk kita jika ingin kuat diterima oleh pasar atau pelanggan berarti harus ada sesuatu yang baru, atau baik itu baru secara keseluruhan atau kegunaannya atau kemudahannya digunakan. Nah, masih lanjutan tadi, menciptakan, menangkap, dan menawarkan nilai produk baru kepada pelanggan itu bagian dari fungsi bisnis, yaitu inovasi dan pemasaran. Jadi dua-duanya ini saling terkait dan saling menguatkan. Jadi kunci melakukan inovasi itu sesuatu yang baru dan diterima pasar. Jadi inti inovasi adalah produk itu diterima pasar, dibutuhkan gitu ya, laku. Gitu. Kalau hanya kreatif, ini baru bagian awal dari inovasi. Memang harus diawali dengan kreatif. Menciptakan sesuatu yang baru.
Kalau tidak benar-benar baru, berarti kita mampu memodifikasi. Jadi ada produk dan kita nilai kita mampu menjual juga yang sama atau melayani dengan cara yang beda gitu ya. Maka kita gunakan prinsip sederhana yang namanya ATM. Kita amati produk itu, kita pelajari, terus kita tiru yang baiknya dan ditambahkan, dimodifikasi. Diberi kelebihan seperti tadi dibahas ya, dari sisi fungsi atau kemudahan. Dan bisa juga menerapkan kombinasi. Jadi ada beberapa produk dikombinasikan untuk menghasilkan produk baru. Nah, ini tambahan materi sebelumnya ya tentang produk ya. Masih kita fokuskan ke produk baru. Bukan berarti ini tidak cocok untuk produk lama ya. Jadi produk lama perlu dimodifikasi, perlu diberi kebaruan gitu ya, supaya diterima oleh pasar. Karena bisnis itu kalau tidak menyesuaikan kebutuhan pasar ya akan sulit. Nah, kita masuk ke topik kedua sekarang, yaitu strategi promosi. Promosi di digital itu kan banyak pilihan. Nah, banyak pilihan sehingga ada istilah promotion mix ya, baik digital maupun tidak digital itu ada pengertian bauran promosi. Artinya dari berbagai saluran kita pilih beberapa yang saling menguatkan gitu ya. Nah, sebagai contoh kalau ilmu dasar dari pemasaran, promotion mix itu adalah publikasi ya. Berarti kita punya konten yang dapat diakses oleh pelanggan, komunikasi dengan pelanggan atau calon pelanggan. Yang kita pelajari pertama di pertemuan ini adalah web. Kemudian nanti kita akan belajar media sosial ya. Nah, ini mempublikasikan, mengkomunikasikan produk kita kepada pelanggan atau calon pelanggan. Jika kita ingin lebih cepat diterima, cepat masuk ke kontennya pelanggan ya, dalam hal ini handphonenya gitu atau aplikasinya, maka kita bisa menggunakan periklanan atau ads ya. Jadi periklanan ini bedanya dengan publikasi, publikasi tidak perlu membayar ke pihak lain. Tapi kalau periklanan kita harus mengeluarkan biaya. Nah, biaya itu bisa per klik, biasanya istilahnya PPC, pay per klik atau CPC ya, cost per klik. Bisa juga PPM atau CPM. Kalau ini setiap iklan kita diklik oleh orang atau calon pelanggan, maka kita membayar ke perusahaan periklanannya itu. Misalnya Google Ads ya. Tapi kalau PPM atau CPM, maka itu per 1000 tayangan. Jadi mile ini artinya 1000 impression, ditayangkan 1000, nah kita bayar. Biaya yang kita bayarkan itulah dinamakan cost atau P ya. Kemudian yang ketiga, ini masih konsep dasar promotion mix adalah penjualan langsung atau penjualan ke personal ya. Nah, ini ada yang memisahkan menjadi direct selling dan personal selling. Nah, ini bisa juga jadi satu di era digital, misalnya menggunakan email, nanti kita akan belajar email marketing. Menggunakan e-commerce atau toko online, ya, baik toko online sendiri atau toko online platform, marketplace. Jadi marketplace toko online yang dikelola oleh pihak lain. Nah, ini bagian dari penjualan langsung, baik kita langsung maupun nanti ada reseller, ya, ada dropshipper, dan lain-lain. Yang keempat, humas atau PR, ya, public relation. Ini masih tetap penting ya, karena masih ada media massa yang besar. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Meskipun mungkin biayanya cukup tinggi kalau harus bayar. Tapi biasanya kalau berita yang bagus itu tidak perlu bayar. Jadi kita mampu menulis berita publik untuk publik ya, berarti kita masuknya kan publisistik atau berita ya. Nah, ini sangat menarik ya kalau kita berhasil memasukkan berita ke media massa digital, online, ya, media online. Yang kelima, promosi penjualan. Ya, jadi promosi penjualan itu sekarang kalau di marketplace ada istilahnya flash sale gitu ya, atau diskon, atau gratis gitu ya, gratis di awal. Jadi premium, free, tapi kemudian ada versi premiumnya. Itu juga bagian dari promosi penjualan. Jadi baik, kita mendalami promotion mix ini dari sisi aplikasi ya, dari sisi saluran. Nah, saluran ini dari bahasa Inggris channel, ada yang menerjemahkannya lebih mudah adalah jenis-jenis aplikasi gitu ya. Jadi saluran digital itu untuk promosi itu cukup banyak.
Nah, kita harus memilih yang tepat sesuai dengan target kita. Digital marketing channel dalam hal ini adalah promotion and distribution. Jadi saluran ini bisa dimanfaatkan untuk promosi maupun distribusi dan kombinasi keduanya. Bahkan termasuk penjualan ya. Kalau promosi kan tidak selalu langsung penjualan. Tapi dengan berbagai saluran kita bisa mengombinasikan promosi, distribusi karena ada pembelian ya, maka akhirnya ada pendistribusian. Nah, ini yang dikelola dengan baik biasanya oleh platform, aplikasi. Ya, sebagai contoh kalau aplikasi marketplace ya, ini yang sangat populer kalau kita bicara e-commerce adalah marketplace. Di marketplace seperti di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain itu sudah tersedia ini semua. Jadi kita bisa promosi di marketplace, kita bisa memproses pembayaran di marketplace, payment gateway-nya ya. Dan kita juga mendistribusikan, mengirim barang itu melalui sistem atau platform yang disediakan oleh marketplace. Jadi bukan hanya untuk berjualnya, tapi juga pembayaran dan satu lagi kurir ya, pengiriman. Nah, kalau aplikasi yang kita pelajari di awal ini adalah aplikasi web. Jadi kita akan menggunakan salah satu aplikasi yang disediakan Google, namanya Google My Business. Nanti di tahap berikutnya kita akan belajar SEO, maka kita akan lebih mudah kalau menggunakan WordPress ya. WordPress yang kita pasang di web hosting kita. Nah, yang lebih umum lagi Wikipedia. Nah, ini semua hanya contoh ya. Contoh yang populer untuk menggunakannya ya, untuk digunakan dalam promosi secara digital, yaitu menggunakan aplikasi yang disediakan pihak lain ya. Kemudian media sosial itu juga sudah sangat populer, misalkan Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ya, LinkedIn dan Twitter dan lain-lain ya. Itu media sosial yang menjadi bagian dari saluran promosi kita. Dan keempat, karena yang aplikasi e-commerce tadi sudah saya bahas ya, keempat periklanan. Ya, tadi sudah saya singgung sebelumnya. Aplikasinya apa? Nah, yang paling populer kalau media sosial adalah Facebook Ads atau IGS ya, Instagram Ads. Kalau untuk search engine berarti Google Ads ya. Untuk YouTube sama ya, ini satu paket dengan Google Ads, itu bisa untuk web, untuk YouTube dan lain-lain, termasuk web Google My Business. Nah, masih lanjutan dari online promotion map ini, kita akan membahas ini nanti satu persatu secara bertahap. Kita mulai hari ini belajar web untuk marketing. Lebih khusus lagi ini kita langsung untuk mempromosikan produk. Nah, kemudian pertemuan berikutnya kita akan belajar email marketing, search engine optimization, ini yang cukup panjang nanti kita bahas. Kemudian ads search marketing mungkin ya, ads search engine marketing, jadi iklan yang diarahkan ke mesin pencari. Content marketing ini sudah kita mulai bahas juga hari ini. Bahkan ada yang khusus ya, misalkan influencer marketing atau affiliate marketing. Jadi marketing digital dengan memanfaatkan pihak lain sebagai partner untuk mempromosikan produk kita. E-commerce ya, tadi sudah kita bahas kilas, sosial media dan termasuk advertising-nya. Dan meskipun ini jarang, tapi tetap ada. Salah satunya adalah display marketing ya, yang tadi bisa dikaitkan dengan publikasi. Jadi kita membuat tulisan di media massa. Nah, di media massa itu juga ada fasilitas ya, fitur atau menyediakan gitu tempat kita beriklan. Nah, iklan yang di media atau di berita online itu yang kita sebut display marketing, berupa banner atau flyer. Baik, topik ketiga, kita mulai masuk ke penulisan. Nah, ini sebenarnya pernah kita bahas di pertemuan kedua. Namun waktu itu kita belum khusus, belum ada tugas untuk ini. Nah, karena pertemuan ini sudah mulai ada latihan praktek, Anda menulis, maka materi ini kita pelajari kembali. Jadi copywriting yang dasar itu salah satunya menggunakan konsep AIDA ini. Nah, ini sering juga disebut sebagai funnel ya, marketing. Jadi sebuah corong untuk mengarahkan pembaca atau calon pelanggan kita itu mengikuti keinginan kita, dalam pengertian dia mencari produk dan ternyata produk itu kita sediakan.
kemudian bertemulah ya antara keinginan dia dengan apa yang kita sediakan gitu. Nah, proses pertemuannya ini dari mulai kenal menjadi kemudian beli ini lah yang kita sebut funnel marketing dengan urutan attention, interest, desire, dan action. Ini masih mengulang sebelumnya, itu adalah produk yang namanya Triple X, itu keyboard. Nah, keyboard ini menekankan ya, punya kebaruan gitu ya, dari sisi kenyamanan. Kenyamanan itu bisa posisi, bisa kelembutannya touch ya, setiap kuncinya itu, atau yang lain ya, misalkan warna, tulisan ya. Nah, kita lebih ke memahami bagaimana cara Triple X itu mempromosikan produknya dengan menggunakan konsep AIDA ini. Nah, di tahap awal attention, promosi yang dibuat itu adalah membuat tulisan. Maka kenapa ini copywriting ya, kita pelajaran hari ini, sekarang ini copywriting, yaitu bagaimana menulis untuk membuat orang itu perhatian, memberikan awareness, ya, memberikan perhatian atau peduli gitu di lingkup awal. Nah, attention atau awareness itu dengan kalimat yang mengundang ya pertanyaan. Ya. Bahkan ini contohnya adalah kalimatnya kalimat tanya. Apakah jari Anda sakit ketika Anda lama mengetik dengan keyboard? Nah, ini kan pertanyaan. Nah, orang penasaran ingin tahu, kemudian kita buatlah tulisan di bawahnya itu kisah seorang yang sakit jari ketika menggunakan keyboard dalam waktu lama. Keyboard lama sebenarnya keyboard yang versi sebelumnya ya, sebelum beli produk baru. Jadi dia merasa tidak nyaman, lambat, ya, sakit jarinya misalnya. Nah, ini dituliskan dalam cerita. Nah, dalam kisah ini menggunakan nama Sarah waktu itu ya. Nah, kisah orang yang sama, Sarah itu bisa juga kita menggunakan influencer misalkan ya, seorang tokoh yang atau tokoh publik gitu ya, yang bercerita bahwa setelah dia menggunakan keyboard Triple X itu, nah, ternyata lebih nyaman. Nah, lebih nyamannya itu artinya tidak sakit jarinya. Bahkan dalam cerita bisa kita tambahkan, saya bisa mengetik menjadi lebih cepat itu dibanding dengan keyboard sebelumnya. Nah, ini menunjukkan mempengaruhi gitu ya, menunjukkan tulisan ini menunjukkan cara sehingga orang terpengaruh. Maka muncul keinginan untuk beli juga gitu. Harapan kita seperti itu. Nah, benarlah ketika dia menjadi sudah ingin membeli ya, sudah keinginannya sudah kuat, tidak sebatas tertarik tapi sudah saya harus beli. Maka dibuatlah tulisan penutup yaitu cara membeli. Nah, cara membeli itu bisa secara halus, misalkan klik tautan ini ya, tautannya itu ketika diklik masuk ke toko online kita. Misalkan kita sudah punya web yang jualan, nanti ketika diklik masuk ke web yang khusus jualan, e-commerce maksudnya. Bisa juga marketplace. Jadi kita sudah punya toko di toko online itu ya, sebagai penjual, sebagai pelapak ya istilahnya, kalau dibuka lapak, maka diarahkanlah ke alamat lapak kita yang di toko online itu. Nah, itu salah satu cara menulis ya, dengan konsep urutan AIDA atau funneling gitu ya. Baik, sekarang topik terakhir adalah kita mulai latihan buat web. Nah, supaya Anda tidak terlalu sulit, saya menyarankan, jadi ini langsung menugaskan saja supaya merasakan gitu ya, membuat web yang mudah itu adalah banyak cara, salah satunya menggunakan Google My Business atau Google Businessku. Jadi ini web hosting ya, yang sederhana yang disediakan oleh Google untuk siapa saja. Layanan ini tujuannya menampilkan profil bisnis, tapi yang kita isi nanti dengan teks ya, dan gambar. Bisa juga video dan lain-lain, itu nanti kelanjutan. Untuk tahap pertama, Anda siapkan foto, ya, foto produk. Kalau layanan berarti ya foto layanannya divisualisasikan. Misalkan desain grafis berarti ada contoh produk desainnya gitu ya. Kalau desain web ada contoh web yang Anda desain. Meskipun itu hanya demo. Nah, lalu diberi tulisan. Nah, tulisannya pastikan nanti ya menggunakan konsep copywriting yang sederhana tadi, yaitu AIDA. Nah, kita masuk bagaimana membuat web dengan Google My Business. Untuk lebih detailnya, Anda lihat video
yang satu lagi ya, yang khusus tentang ini. Jadi ini pengenalannya dulu apa itu Google My Business. Ya ini fasilitas untuk mempromosikan produk kita dengan web dan disambungkan ke Maps. Jadi kelebihannya Google My Business dengan yang lain gitu ya, ini adalah langsung tersambung dengan Maps. Jadi lokasi yang kita miliki ya, kalau kita punya lokasi atau kita punya kota gitu ya, paling tidak lokasi itu bisa suatu kota yang kita jadikan target pasar, maka kita posisikan kita berada di kota itu ya. Kalau kita punya toko lebih tepat lagi ya, punya rumah yang dijadikan tempat jualan itu lebih tepat lagi. Kalau jual jasa atau bahkan sosial, misalkan kita punya masjid, yang contoh saya nanti salah satunya masjid, kita punya mall gitu ya, mengelola mall, atau kita punya tempat makan, rumah makan. Nah, itu bisa disambungkan ya antara posisi di Maps dengan web ini. Ini ciri khasnya Google My Business, yaitu membuat web yang terhubung ke Google Maps. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang harus kita siapkan tadi ya, foto. Sebaiknya ada foto cover yang menggambarkan bisnis kita ya. Lalu ada foto produk dan tentu saja ada teks. Nah ini nanti yang kita tulis dengan konsep copywriting tadi. Dan memastikan petanya ya untuk latihan. Dan tentu saja alamat. Tapi alamat ini jika kita punya alamat fisik ya. Jika tidak ya tidak harus ada. Paling tidak menggambarkan usaha kita ya. Memang perusahaan yang bagus itu jika alamatnya jelas. Meskipun itu hanya alamat sewa ya. Hanya jadi working place ya. Jadi tempat kerja bersama-sama. Dan kontak kita harus ada di situ ya. Misalkan nomor WhatsApp, nomor HP, alamat email ya. Nah, ini bisa dilanjutkan nanti dengan SEO ya. Konten kita itu juga mendukung SEO yang akan kita buat nanti. Jadi ada backlink ya, ada link dari web ini ke web kita yang utama. Nah, itu berarti mendukung search engine optimization dan kalau kita ingin iklankan maka kita menggunakan konsep yang namanya search engine marketing. Nah, ini Google My Business itu sudah responsif ya, sudah bisa diakses melalui PC desktop maupun HP atau tablet. Nah, sebelum membuat konten, pastikan Anda sudah mempelajari riset ya, riset kata kunci salah satunya. Anda menggunakan Google Suggestion minimal ya. Kata apa yang paling banyak dicari, nah itulah yang kita masukkan nanti di konten. Kalau nama web nanti sama ya, tidak harus tapi sebaiknya sesuai dengan produk kita gitu. Nah, kata kunci inilah yang akan kita gunakan nanti dalam iklan juga ya, tidak hanya untuk web SEO tapi juga SEM. Ketika kita membuat iklan, kata-kata yang kita gunakan sesuai dengan kata kunci, yaitu kata yang dicari orang yang sesuai dengan produk kita. Nah, cara menentukan kata kunci Anda bisa menggunakan keyfinder.com dan lain-lain ya. Ini beberapa contoh. Nah, oke, kita mulai. Nanti untuk selanjutnya ini Anda lihat video tersendiri ya. Ini hanya sekilas saja. Jadi Anda akses dulu ke Google, kemudian search dengan Google My Business atau Google Businessku. Anda diminta login nanti ya, menggunakan email Google dan kemudian cari peta yang akan Anda buat webnya. Ini ada cara yang langsung ke peta ya. Anda lihat petanya, lalu di mana lokasi toko Anda gitu. Nah, kalau tokonya tidak spesifik di tempat tertentu, ya peta ini cukup tengah kota ya misalkan ya. Bahwa Anda berada di kota itu. Tapi sebenarnya Google My Business ditujukan memang untuk orang yang punya lokasi. Jadi misalkan co-working space gitu ya. Atau rumah yang dijadikan untuk jualan. Atau Anda mempromosikan produk yang bukan jualan. Misalnya kantor, ya, kota, lembaga sosial, ya, seperti masjid, ya, yayasan, dan lain-lainnya, sekolah, itu bisa diarahkan ke tempat yang tepat di Google Maps Anda. Nah, jika di situ belum ada namanya, Anda mulai tambahkan tempat itu dengan diberi nama. Ini nama tempat diberi, kemudian mulailah Anda melengkapi data ya, dimulai dari biasanya nama organisasi atau nama produk Anda. Kemudian alamatnya, dan ini kategori dan seterusnya.
Jika Anda sudah punya web, nanti diisikan. Jika belum, nah nanti di sini diberi fasilitas web, tapi dengan alamat business.site gitu ya, tidak menggunakan domain kita sendiri. Nah, lalu isi data yang lebih lengkap ya. Ini contohnya kalau saya ingin mengenalkan kota di Kalimantan ya, di Kalimantan Utara. Nah, ini pastikan Anda posisinya yang tepat ya jika gagal. Jadi geser-geser tempatnya sehingga tempat itu bisa mudah ditemukan orang karena tujuannya ke sana sebenarnya Google Maps. Orang mudah menemukan tempat kita meskipun itu hanya tempat yang tidak untuk jualan, boleh saja ya. Hanya alamat gitu ya, alamat surat ya. Jika ingin benar-benar tepat ya, sekali lagi ya, karena ini tidak wajib. Nah, kalau Anda ingin benar tepat, maka Anda harus mengisi data yang benar, kemudian minta diverifikasi. Nah, verifikasinya akan dikirim oleh Google melalui surat. Jadi kita akan menerima kertas yang isinya kode. Nah, kode di kertas itulah kita masukkan untuk memverifikasi. Jadi kalau kodenya benar, maka tempat itu akan ada di Google Maps. Jadi di Google Maps akan ada tempat kita gitu ya. Nah, itu otomatis akan ada di aplikasi-aplikasi yang lain yang terkait dengan Google Maps. Nah, ini setelah selesai Anda akan diminta preview dulu, melihat data yang Anda isikan. Jika sudah benar, alamat web sudah dihasilkan ya. Nah, nanti ada pilihan Anda memilih themes atau tema dan mulai memasukkan foto ya. Bahkan seperti tadi saya ceritakan, kalau Anda belum punya web sendiri, maka webnya bisa dibuat di sini. Nah, ini sebagai contoh saya mempromosikan musola, maka dituliskanlah nama musolanya di situ. Kalau ini nama organisasi, masukkan organisasi yang belum digunakan orang lain. Nanti alamat web kita adalah nama organisasi atau produk kita, .business.site. Dan siap diakses ya. Lengkapi informasi. Nah, inilah tugas akhirnya. Nanti Anda harus melengkapi web itu dengan informasi yang sesuai dengan produk yang Anda promosikan. Nah, caranya seperti tadi saya uraikan, yaitu menggunakan konsep AIDA ya, meskipun singkat-singkat. Karena ini web ini sederhana, jadi buatlah tulisan yang singkat-singkat untuk mempromosikan produk Anda. Berarti kalaupun produknya tidak ada harganya, ya paling tidak manfaat atau ya value, nilai, yaitu manfaat produk Anda itu atau layanan Anda itu. Kemudian bagaimana orang bisa menghubungi Anda, itu penting ya. Dan cara mendapatkannya layanan. Dan kisah-kisah selanjutnya ya, kalau Anda bisa menambahkan jadi pengalaman orang yang sudah mengunjungi tempat Anda atau menggunakan layanan Anda, itu akan sangat bernilai di mata Google tentu saja ya, di mata pencarian. Jadi kalau orang mencari nanti yang dia inginkan dan ternyata yang dia cari adalah produk kita, produk Anda, layanan Anda, maka dia akan menemukan di HP-nya gitu lah. Ini manfaatnya Google My Business atau web untuk promosi.